Kasa hemostasis. Direktur Shen, jantungnya sudah berdetak kembali. Ibu dan anak selamat. Bagus, sangat bagus. Jangan anggap remeh. Pasien baru saja mendapatkan separuhnya kembali. Pasien dengan emboli cairan ketuban berisiko tinggi. Perawatan kunci, operasi kedua setelah jam 7. Usap keringat. Direktur Shen, silakan pulang dan istirahat cepat. Serahkan pada kami, jangan khawatir. Kami akan menjaga Zhang Lili 24 jam sehari. Direktur, hei Direktur Shen, Direktur Shen, Direktur Shen, Direktur Shen. Minggir, minggir. Direktur Shen, tunggu. Direktur Shen, Direktur Shen, Direktur Shen, Direktur Shen. Katanya Direktur Shen sudah 3 hari berturut-turut tidak tidur, menyelamatkan pasien, sampai syok aku. Operasi terakhir ini saja, dia bersikap tidak makan minum lebih dari 10 jam, biar pasiennya selamat. Syukurlah. Dokter baik seperti Direktur Shen pasti selamat. Itu dia. Rumah sakit keluarga Shen tidak berani menyelamatkannya. Bilang dia harus mati. Direktur Shen, saya mohon. Anda harus menyelamatkannya, Direktur Shen. Bangun dan selamatkan orang. Jadwalkan operasi sekarang. Dokter ini tidak buruk. Kenapa biaya pengobatannya setinggi ini? Mana dapat uang sebanyak itu? Chonghua, kamu sudah bangun. Sudah sadar? Tapi kasus pertama kita di Jiangcheng dokter yang menyelamatkan ibu hamil dengan emboli cairan ketuban. Tapi kamu harus perhatikan kondisi tubuhmu. Aku baru 30 tahun. Masih di usia 30-an. Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja? Ya. Dulu, tempat kamu menyelamatkan orang sampai terluka, kamu melakukan operasi ini selama 3 hari 3 malam. Kamu hampir mati di meja operasi, tahu? Pokoknya, apapun yang terjadi, kamu harus perhatikan istirahat, jaga dirimu baik-baik. Ada apa-apa, suruh perawat telepon aku. Kalau begitu, aku duluan ya. Oke. Shen Chonghua, binatang bejat ini. Memperkosa aku di ruang operasi saat aku dibius. Ya. Zhang Lili, kamu ngomong sembarangan. Kenapa kamu memfitnah aku? Memfitnah kamu? Wanita mana yang kamu lihat? Berani-beraninya memfitnah orang asing dengan ketulusanmu. Kamu. Ternyata aku menganggapmu, si binatang, sebagai penyelamatku. Istriku dirusak olehmu baru saja setelah operasi. Pasien yang baru saja dioperasi dirusak, Direktur Shen bisa melakukan hal seperti itu. Dia ada benarnya. Wanita mana yang mau merusak reputasinya sendiri untuk memfitnah orang lain? Aku mengandalkan operasi istriku, yang juga dilakukan olehnya. Masa dia juga bakal diracuni? Aku hampir mati karena kamu. Nggak cuma nggak tahu terima kasih, malah memfitnah aku. Zhang Lili, aku mau menggugat kamu. Ah, kamu memperkosa istriku. Kamu mau menggugat kami? Dasar sampah gila. Kamu sama sekali nggak pantas jadi dokter. Berhenti. Kamu baik-baik saja? Aku terlambat? Shen Chonghua, hari ini aku akan menyaksikan kehancuranmu dengan mataku sendiri. Orang barbar mana yang berani memukulku? Senior tidak tahu Jiangchengnya. Apa kamu ahli medis terbaik? Wah, dokter kandungan macam apa ini? Shen Chonghua memperkosaku, buat aku makin sakit. Harus dioperasi lagi. Biaya pengobatanku yang lebih dari 100.000 yuan juga dikorupsi. Masih adakah keadilan? Masih adakah hukum kerajaan? Aha. Sial. Shen Chonghua mengumpulkan begitu banyak uang. Kenapa dia tidak merampoknya? Kamu bilang bisa menghemat lebih dari 200.000 tagihan medis untuk kami. Kamu bisa lakukan ini dan kemudian. Kecuali biaya pengobatan, dan dia harus bayarmu banyak uang.
Shen Chonghua awalnya adalah majikanku, posisinya diambil oleh orang daratmu. Lagi pula, cuma kamu yang tahu soal kecelakaan itu. Hanya untuk mengusirmu. Aku bisa merasa tenang sepenuhnya. Mulut berdarah. Apa adik sudah dapat semua rekaman pengawasannya? Ambil rekaman pengawasannya dan bersihkan namaku. Kamu bilang aku memperkosa Zhang Lili. Aku tidak menunggu rekaman CCTV keluar, aku akan menggugat kalian semua. Jangan takut, aku tahu ini sakit, aku di sini untuk membantumu. Pergi sana, lelaki busuk. 2 tahun lalu, bagian bawah tubuhku terluka parah. Harus dipotong, sama sekali tidak bisa melakukannya. Tunggu rekaman CCTV sampai, akan kulihat bagaimana mereka memfitnahku. Baik, Kak. Aku akan mengatur rekaman CCTV-nya. Aku tidak bisa membiarkanmu difitnah oleh orang-orang ini. Shen Chonghua, beraninya kau mengutak-atik rekaman CCTV, tunggu rekaman CCTV-nya datang. Biarkan semua orang melihat kejahatanmu yang keji. Akan kulihat bagaimana kau masih mengelak. Brengsek, jangan kira kami bisa dibohongi dengan ucapan seperti itu. Tidak ada yang percaya padamu. Kurasa mereka tidak berbohong dan menyebarkan rumor. Apa Direktur Shen benar-benar melakukan kejahatan? Mungkin Shen Chonghua meninggalkan kota besar, datang ke Jiangcheng untuk gaji tinggi, hanya untuk memuaskan obsesi menyimpangnya. Mereka bahkan menyebut kami pembuat onar. Shen Chonghua sangat sombong. Aku tidak melakukannya, aku tidak mengakuinya. Tunggu rekaman CCTV-nya, aku akan menggugatmu. Minggir. Dr. Zhao kembali dengan rekaman CCTV. PH. Kak, semua buktinya ada di dalam. Zhang Lili, aku akan memutar rekaman CCTV di depan semua orang. Kau bisa masuk penjara? Aku akan membunuhmu. Lihat baik-baik, bajingan kau. Dorong istriku ke ruang monitor. Seluruh wilayah ibu kota dipantau. Masa ada titik buta? Shen Chonghua, kapan kau mau serius? Buktinya jelas, masih cari-cari alasan. Apa yang harus kulakukan? Aku mendesakmu untuk membersihkan. Cukup. Apa yang dilakukan Shen Chonghua? Pembersihan tak bisa dilakukan dalam jangkauan monitor. Dorong aku ke sudut dan lakukan hal kotor. Masih begitu sombong. Masih mencoba memukulku. Ayo hadapi ini. Buktinya ada di depan matamu. Beraninya kau keras kepala, kubunuh kau. Jangan suruh aku memberitahumu. Aku ahli medis, masa depan cerah. Mengapa kami harus percaya pada istri kami? Ya, Direktur Shen menyelamatkan ratusan pasien. Dinobatkan sebagai pemuda teladan kota. Tak mungkin melakukan hal seperti itu, kan? Jadi siapa yang benar? Kalau dia tak bersalah, bagaimana bisa dorong orang ke titik buta untuk bersih-bersih? Tapi perkataan Zhang Lili saja tak bisa dipercaya, kan? Pemuda teladan itu cuma kedoknya. Apalagi, aku bukan satu-satunya korban. Kalian ada yang seperti aku. Mereka semua korban pelecehan Shen Chonghua di sini. Apa, Kak? Ini. Kamu siapa? Kenapa kamu memfitnah aku dengan Zhang Lili? Shen Chonghua, dasar binatang. Memaksa aku saat aku periksa kehamilan, sampai-sampai aku keguguran, masih belum kenal aku. Suamiku tahu aku sudah dirusak olehmu, lalu menceraikanku. Shen Chonghua, kamu harus mati. Walah, ternyata Shen Chonghua yang terkenal itu adalah sampah yang memperkosa pasien. Aku sudah curiga ada yang nggak beres. Laki-laki periksa ibu hamil, pasti niatnya nggak baik. Sialan, berani melakukan hal keji, cabul banget, nggak ada alasan. Kamu siapa? Rumah sakitmu punya rekam medis? Aku bahkan nggak kenal kalian. Shen Chonghua, kamu binatang berwajah manusia. Kamu berani melakukan hal gila seperti ini? Ternyata fileku juga kau hancurkan gulung. Bukannya masa depanmu cerah? Kamu sudah menyakiti banyak orang. Kamu harus ganti rugi. Kalau enggak, kami akan bikin heboh. Lihat apa masih ada masa depan buatmu. Itu fitnah. Mengancam mau lapor polisi. Hei, Kak, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Skandal ini sudah menyebar, aku khawatir reputasimu bakal rusak.
Aku takut nggak bisa pertahankan pekerjaanku, mending kita bayar mereka saja. Nah, Dekan Wang baik padaku, aku nggak mau keluar dari rumah sakit, tapi jangan harap aku mengaku bersalah, aku bilang aku nggak melakukannya. Karena kamu nggak percaya baiklah, kalau begitu aku tanya kamu tahu tahi lalatku di mana? Aku harus bagaimana? Kami tidak tahu tahi lalat apa yang ada di tubuhnya. Mungkin dia sama sekali tidak punya tahi lalat. Dia sengaja menipu kami. Tahi lalat apa? Jangan coba-coba membodohi kami. Jangan pikir kamu bisa lolos dengan mengubah tahi lalat. Kamu bisa hitung bulu di tubuhmu? Tanya korbannya. Orang-orang terpesona padamu, apalagi yang bisa kamu lihat? Ya, kamu melakukannya saat kami dibius. Bagaimana kami tahu kalau kamu punya tahi lalat? tidak. Kamu lupa atau sama sekali tidak tahu? Ku beritahu kamu, sumpah palsu adalah kejahatan, kamu akan masuk penjara. Beraninya kamu mengancam orang sampai rugi uang, aku akan membunuhmu hari ini. Oke. Kalau mainnya bagus, binatang ini perlu dibersihkan. Memperkosa perempuan karena dia dokter kandungan. Lebih buruk dari binatang. Aku lihat dia ahli macam apa. Sekarang dipukuli seperti anjing liar. Halo, kamu baik-baik saja? Kamu mau aku cariin satpam? Cepat panggil Komandan Wang. Monitor. Bisa kamu jaga rahasia ini untukku? Chonghua, kamu bisa tenang. Hanya aku yang tahu soal operasi pengangkatan bagian bawah tubuhmu. Tidak ada yang akan merendahkanmu. Sejauh ini, aku hanya bisa minta Dekan Wang umumkan kebenarannya, buktikan aku tidak bersalah. Oke, aku pergi. Dekan Wang paling menghargai saudaraku, kamu harus lakukan lagi. Sama-sama. Beraninya kau gerakan bala bantuan? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Percuma, Tuhan turun pun nggak bakal ngebantu. Au. Sekarang yang harus berlutut minta maaf itu elu. Bayar kita 2 juta. Lupakan saja. Atau tunggu aja kebinasaan elu. Kecuali biaya pengobatan dan biaya penutupan 500.000. Sisa 1,5 juta. Kebetulan lagi di kota mau beli rumah di kawasan sekolah buat anak gue. Kalau nggak ganti rugi, gue bakal posting Elu di internet buat diekspos. Lihat aja gimana Elu hidup nanti. Minta maaf dan ganti rugi. Ganti rugi. Aku nggak bisa ganti rugi. Ini pemerasan. Tunggu aja gue telepon polisi. Beraninya lu mukulin anjing. Emang nggak nangis sebelum lihat peti mati? Oh, Shen Chonghua, dia kenal sama pejabat. Masukin kita tuh gampang. Kita cuma mau dapetin keadilan buat diri sendiri. Kenapa susah banget sih? Aduh, musuh ada di depanmu, jangan dipukuli, jangan dimarahi, hidup kita sangat menyedihkan. Kakang Qiang, berhentilah berkelahi. Kita tidak bisa mengalahkannya. Jangan sampai kamu masuk penjara lagi. Tembak dia, kami akan buktikan kamu tidak bersalah. Ya, kami semua bersaksi untukmu. Aku kasih tahu. Bahkan jika hari ini aku pukuli kamu sampai mati, aku tidak perlu bayar. Aku sarankan kamu mengaku saja. Bayar uang dengan patuh, agar tidak menderita luka-luka lagi. Kalau kamu mampu, bunuh aku hari ini. Kalau tidak, ini belum selesai. Ini penghormatan. Aku ingin lihat, mulutmu yang keras atau tulangmu yang keras hari ini. Hei. Zhang Lili, aku kasih tahu, alat kelaminku sudah diamputasi. Aku sama sekali tidak mungkin memperkosa siapapun. Apa? Dr. Fang, ini saya. Terima kasih. Ambil rekam medis Bebe Chonghua yang dioperasi di rumah sakitmu 2 tahun lalu. Kirimkan secepatnya. Aku sangat butuh itu. Ya, cepat. Putar balik, kembali ke rumah sakit. Dekan, Anda harus menemani pimpinan menginspeksi rumah sakit lain. Tidakkah akan buruk jika kembali sekarang? Oh, Aoyama memberitahuku. Chonghua dipukul sampai muntah darah di rumah sakit. Kalau aku tidak kembali, nyawanya bisa tidak tertolong. Berapa tahun lagi untuk melatih dokter yang baik? Menyelamatkan Chonghua sama dengan menyelamatkan pasien. Aku yakin pimpinan akan memahamiku. Cepat. Ya. Hahaha. Shen Chonghua, kau benar-benar tidak tahu malu, agar tidak rugi.
Bisa-bisanya kau bilang dirimu banci. Kenapa aku harus percaya padamu? Hanya karena kau pikir bisa lepas begitu saja, kami punya bukti kuat. Saat aku berlutut memohon kau melepaskanku, kau masa bodoh, pukul aku. Ini bukti dia menusukku dengan pisau bedah. Gadis baik-baik jadi hancur, belum lagi, banyak bekas luka. Bagaimana bisa menghadapi orang di masa depan? Kau masih laki-laki tidak? Dia berani memukul perempuan, aku malu jadi satu jenis denganmu. Katakan kau tidak berguna. Jijik. Lepas celanamu, tunjukkan pada kami. Direktur Shen, kau lepas sendiri atau aku yang bantu? Kamu sudah keterlaluan. Kita sudah keterlaluan. Saat kamu melanggar kami, tidakkah kamu pernah memikirkan hari ini? Seng Chonghua, kamu membuatku dipecat. Akhir hari ini adalah balasanmu. Kamu tidak punya pilihan. Atau lepaskan celanamu, atau kehilangan uang. Direktur Shen, bisakah kamu menanggung kehilangan orang ini? Ah, kakak. Presiden Wang sedang mendampingi pemimpin dalam inspeksi. Tunggulah, aku akan membersihkanmu setelah selesai. Aku sama sekali tidak pergi ke dekan Wang. Shen Chonghua, kamu pikir kamu siapa? Aku menggalang-menggalang Moniga. Dekan akan meninggalkan pimpinan untuk melindungimu. Terima kasih. Ketika dekan tiba, aku bisa membuktikan ketidakbersalahanku, tuntut tanggung jawab hukummu satu persatu. Kenapa? Bukankah kita setuju untuk menangani Shen Chonghua bersama-sama? Oh, aku mengerti. Dekan sama sekali tidak akan datang. Zhao Teng menipunya. Panggil dekan untuk bersaksi. Shen Chonghua, kamu juga tidak kencing. Lihat dirimu sendiri. Karena kamu tidak kehilangan uang, maka kami akan membantumu membuktikan ketidakbersalahanmu. Semuanya, lakukan untukku. Robek celananya untukku. Halo, dekan. Halo, dekan. Kasusnya sudah didapatkan. Kuharap masih ada waktu. Chonghua, kamu harus bertahan. Kakakku sedang tidak sehat, aku akan menyakitinya. Kau tidak bisa lari, Kak. Dia tidak mau rugi. Mengaku dirinya banci. Lepas celanamu biar kami periksa. Berani atau tidak, pria macam apa? Dia pasti bilang begitu karena tidak mau jadi pria lagi. Langsung lepas celanamu saja, kita potong barangnya. Dan, Ya, bagus, biar tidak merugikan cewek-cewek lain. Dengan kondisi sakitnya, punya barang itu juga percuma. Potong saja, selamatkan nyawanya. Kak, kenapa bohongnya segitunya? Tidak bohong. Aku dioperasi bagian bawah. Percaya atau tidak? Kak, kenapa kita tidak rugi sedikit saja? Jangan seret teman-teman ke dalam masalah. Semua ikut berbohong bersamamu. Aku tidak bohong. Yang kukatakan itu benar. Kak, kenapa kamu egois sekali? Aku tidak bisa membantumu. Lakukan sendiri. Shen Chonghua, sekarang sudah tidak ada yang mau menolongmu, kan? Aku kasih kesempatan terakhir. Akuilah kesalahanmu dengan patuh, minta maaf, dan ganti rugi kami 2 juta. Lupakan atau nanti? Atau aku akan mengubahmu jadi Kasim beneran. Kamu mau aku mengaku? Kecuali aku mati, operasi dalam 7 hari ini hanya aku yang bisa lakukan. Kamu perlakukan aku seperti ini, hari ini kamu akan menyesal. Menyesal karena kamu pikir cuma kamu satu-satunya. Apa orang lain tidak bisa menyembuhkan dan menolong orang? Orang berkarakter rendah sepertimu. Sehebat apapun keahlian medismu, percuma. Si mesum ini tidak pantas jadi dokter. Ayo kita bersama-sama, lepas celananya potong itu, basmi bahaya untuk rakyat. Berhenti. Siapa yang suruh kamu lakukan itu? Lepaskan dia. Direktur Shen baik-baik saja? Tidak apa-apa, cuma aku tidak menyangkanya. Orang yang coba aku selamatkan malah ingin aku mati. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Direktur Shen bertugas menyelamatkan nyawa. Luka parah di bagian tubuh bawah. Ini laporan operasi pengangkatan bagian tubuh bawahnya. Dan sekarang kalian menuduhnya melakukan pemerkosaan? Ini benar-benar konyol. Sungguh penghinaan bagi dokter yang baik. Aku pasti akan membawamu ke pengadilan. Ternyata benar-benar seorang Kasim. Habis sudah. Kita harus bagaimana ini? Apa? Jangan-jangan kita benar-benar salah paham terhadap Direktur Shen? Din Wang, semua ini bohongnya Zhang Lili. Kami yang salah, maafkan kami. Din Wang, maafkan kami.
Sekarang ngomong gini buat apa? Zhang Lili, aku beritahu kamu. Tunggu sebentar. Sekarang buktinya sudah jelas. Masih mau ngomong apa lagi? Bajingan Dean, siapa yang tidak tahu kamu memperlakukan Shen Chonghua lebih baik dari anak sendiri? Kalian berdua satu geng. Kamu maksudmu apa? Hahaha. Mari kita lihat. Kasus ini dari Rumah Sakit Andrologi Zhenjiang, rumah sakit kecil tak terkenal di Jiangcheng. Shen Chonghua terluka. Tidak memilih rumah sakit besar tempat kamu bekerja. Memilih rumah sakit Zhenjiang. Hahaha. Apa artinya ini? Artinya, banyak orang yang mengenalnya di sini. Sulit untuk memalsukannya. Hanya bisa memilih Zhenjiang. Rekam medis palsu. Untuk menutupi kejahatannya. Iya, Shen Chonghua tidak dirawat di rumah sakit besar, malah pergi berobat ke rumah sakit kecil. Pasti ada yang aneh di sini. Dekan Wang, berapa biaya yang Anda kenakan pada Shen Chonghua? Bicaralah untuk sampah bejat ini. Atas tidak benar, bawah pun bengkok, aku rasa dekan ini juga bukan orang baik. Mungkin sebelumnya pernah menyakiti anak perempuan. Rekam medis ini asli. Direktur Shen menjalani operasi di rumah sakit Zhenhua. Karena ini privasi seorang pria. Dia hanya tidak ingin rekan kerjanya di rumah sakit tahu. Tidak hanya itu. Meskipun Zhenjiang adalah rumah sakit kecil, tapi di bidang andrologi, lebih baik daripada rumah sakit ini sekarang. Rumah sakit kecil bisa lebih unggul dari rumah sakit besar. Shen Chonghua, demi menghapus kejahatanmu, kau benar-benar bisa mengatakan apa saja. Ini rumah sakit internasional terbaik di Jiangcheng. Bagaimana mungkin menyembunyikan sampah seperti kalian berdua? Jiangcheng malu padamu. Keluar dari rumah sakit internasional, keluar dari Jiangcheng. Keluar dari Jiangcheng, keluar dari Jiangcheng, keluar dari Jiangcheng. Shen Chonghua, sehebat apapun keahlian medismu, itu tidak berguna, tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Orang-orang ini tidak ada harapan. Saya akan telepon polisi sekarang, biarkan polisi datang padamu. Kalau bukan kamu yang rugi, siapa lagi? Kamu tidak bisa keluar dari sini. Apa yang kamu inginkan? Cukup. Satpam, bawa mereka semua ke ruang konferensi untuk menyelesaikannya. Dengarkan saya. Dr. Fang dari Rumah Sakit Zhenhua akan tiba sebentar lagi. Maka semuanya akan terungkap. Aku harus sampai di sana sebelum Fang Liben datang. Pertama, jelekan nama Shen Chonghua. Aduh. Sayang, Sakit sekali, suami, tolong aku. kenapa kamu, istri? Jangan bunuh aku. Aku tidak tahu. Perutku sakit. Tolong suamiku. Istri, Ini semua salah Shen Chonghua. Wanita hamil yang baru kamu operasi hari ini, bisa sampai parah begini. Dasar binatang. Mereka mempertaruhkan nyawa demi uang. Tidak mungkin. Direktur Shen bukan orang seperti itu. Semua indikator normal. Dia akan baik-baik saja. Bohong dan fitnah. Aku akan menuntutmu. kamu, dasar binatang. Sampah, kamu yang lakukan ini pada istriku. Sekalian tuntut kami. Gua bunuh lu. Shen Chonghua, kamu bilang kami memfitnahmu? Lihat darahnya. Kalau bukan karena kamu, mungkin dia sampai berdarah sebanyak ini. Dasar binatang. Aku berdarah seperti ini, diusir suamiku dari rumah. Hari ini kalau aku tidak bunuh kamu, si Shen, aku tidak terima. Bunuh dia. Bunuh orang yang merugikan rakyat. Berhenti, hentikan. Jangan pukul kakakku. Tubuhnya tidak kuat. Aduh, Dr. Fang. Dr. Fang, kamu sudah datang. Cepat, sekarang hanya kamu yang bisa membuktikan Direktur Shen tidak bersalah. Kenapa kamu datang begitu cepat? Sudah terlambat untuk lari sekarang. Aku akan masuk penjara sekarang. Dr. Fang, tolong beritahu semua orang kebenaran tentang Direktur Shen pergi ke rumah sakit Zhenjiang untuk operasi. Sebenarnya, Direktur Shen Chonghua menemui saya 2 tahun lalu. Itu karena Direktur Shen mencoba menyuap saya saat itu, membuat rekam medis palsu untuknya. Saya menolak di tempat. Rekam medis palsu hari ini. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Apa yang kamu, Dr. Fang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Direktur Shen dibawa keluar oleh saya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi BD palsu? Tidak ada yang tidak mungkin. Film hard fighting. Dia tidak punya niat baik. Tidak mungkin, itu jelas sebuah buku. Ini terakhir kali saya akan memberimu uang.
Saya tidak peduli jika kamu bertaruh lagi. Terima kasih, sepupu, terima kasih, sepupu, saya tidak akan pernah berjudi lagi. Saya tidak akan pernah berjudi lagi. Oke, ayo kita kembali. Saya tidak bisa mengembalikan istrimu. Saya berjanji pada paman untuk membantu Liben berjalan di jalan yang benar. Masalah perjudian ini harus diungkap. Hidupnya hancur. Apa itu? Saya tidak bisa mengatakan. Shen Chonghua, sebagai seorang dokter, rekam medis palsu. Mengetahui hukum dan melanggar hukum, seharusnya saya memanggil polisi dan menangkapmu. Semua itu sumpah palsu yang sudah kamu siapkan, hanya untuk menipu semua orang. Aku belum pernah lihat orang setidak tahu malunya dia. Shen Chonghua, kamu bukan laki-laki sejati. Tidak, tidak. Kamu mau memfitnah aku? Kamu bertanggung jawab secara hukum? Sekarang kamu yang bertanggung jawab secara hukum. Tidak ada 2 juta, jangan harap kami melepasmu. Tidak mungkin. Aku tidak mengakuinya. Ini pemerasan, aku mau telepon polisi. Direktur Shen, kamu baik-baik saja? Aku kasih kesempatan terakhir. Fang Liben, aku tanya sekali lagi. Apa yang kamu katakan tadi benar? Aku mengatakan yang sebenarnya. Mengancamku tidak ada gunanya. Aku sudah bilang sebelum paman meninggal, aku akan membimbingmu ke jalan yang benar. Kamu membuatnya mati tidak tenang. Ada apa, Chonghua? Kamu dan Dr. Fang itu saudara sepupu. Betul. Fang Liben adalah sepupuku. Dia anak dari pamanku sendiri. Ternyata mereka saudara sepupu. Wah, sekarang susah ditebak siapa yang akan bantu siapa. Dr. Fang, kamu tidak takut diancam, kan? Sudah selesai, mereka itu saudara. Fang Liben tidak akan membantuku lagi. Kalau aku tidak bisa mengenalinya, aku akan masuk penjara, hidupku sudah hancur. Jangan ancam aku bersaksi untuk korban, aku berada di jalur yang benar, jangan kira kau itu saudaraku, kau bisa memaksaku untuk berbohong. Baik, Fang Liben. Ingat apa yang baru saja kau katakan? Dr. Fang, jangan takut padanya. Kami semua mendukungmu. Shen Zonghua, kau munafik. Juga mengancam Dr. Fang, dasar binatang sialan. Liben, aku sedang menyelamatkanmu. Aku tidak bisa membantumu kalau kau begini. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak butuh bantuanmu. Kalau begitu lihatlah. Apa ini? Bang, pinjam 1,5 miliar rupiah. Debt kolektor lagi nyari lu, istri gue kabur sama orang lain. Bukannya gue baru aja bayar utang lu 3 miliar? Kenapa lu masih main judi? Ini terakhir kali gue kasih lu uang. Gue gak peduli lu main judi lagi atau enggak. Makasih bang. Gue gak bakal main judi lagi, Oke, ayo kita pulang. Cari lagi istrimu. Ini, gimana lu bisa punya video ini? Beberapa hari lalu, pimpinan rumah sakit lu bilang ke gue, ada yang gak beres sama lu. Untungnya, gue simpan videonya di HP. Cuma buat ngingetin lu biar jangan judi lagi. Gak nyangka, bakal kepake buat begini. Mustahil. Mustahil, ini pasti palsu. Gimana lu kenal pimpinan rumah sakit kita? Chonghua bukan cuma kenal pimpinan rumah sakitmu. Dia itu bakat nasional. Itu sesuatu yang susah banget gue dapetin. Kamu kan sepupu gue sendiri. Gak nyangka lu bisa balik fakta. Gue nyogok lu buat pinjam uang. Gue juga berharap hal-hal ini nggak benar. Setidaknya karirmu sebagai dokter bisa tetap jalan. Tapi sekarang lu cuma bisa jadi bos. Bukan Shen Chonghua yang nyogok, bukan Shen Chonghua. Minjam uang buat bayar utang judi? Orang ini, sekali kena judi, udah gak ada gunanya. Gak bisa dipercaya satu kata pun. Bodohnya ninggalin bukti sebesar ini. Enggak, gua harus cari cara buat nyelamatin diri. Direktur Shen baik banget sama lu malah balik nyerang. Katakan, apa lu sama Zhang Lili, bekerja sama fitnah Direktur Shen? Aku tidak memilikinya, bukan aku. Lain kali, urus sendiri. Ayo, bawa dia turun. Serahkan ke polisi untuk diselidiki. Siapa yang ada di belakangnya? Ya. Sudah berakhir. Pasti ada yang main-main di tengah-tengah. Dia akan bersaksi dusta, aku harus cari tahu siapa itu.
Aku khawatir akan jadi buruk kalau ditunda lagi. Aku harus bertindak cepat. Shen Konghua, sekalipun Fang Liben berbohong, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan bohongi kami di sini. Betul, konflik antar kalian sendiri. Kenapa kami yang dikorbankan? Ya, soal bukti Fang Liben berbohong itu juga tidak membuktikan Shen Chonghua tidak bersalah. Lagi pula, begitu banyak perempuan yang bersaksi melawannya, tidak mungkin kalian semua pembohong. Hei, kita komentar. Aku mau operasi. Rumah sakit minta aku bayar biaya pengobatan ratusan ribu. Hei, biaya pengobatan kalian mahal juga. Iya, iya. Iya. Betul. Shen Chonghua, kamu tarik uang sebanyak itu, dan merusak kehormatan kami. Jangan bicara soal rugi, minta maaf pun tidak. Apa kami rakyat kecil, pantas digituin? Ganti rugi. Ganti rugi, ganti rugi. Ganti rugi, ganti rugi. Siapa bilang Direktur Shen merusak kehormatan kalian? Aku temukan bukti untuk membuktikan Direktur Shen tidak bersalah. Saya memegang ini. Cukup untuk membuktikan Direktur Shen tidak melakukan hal berbahaya terhadap ibu hamil. Oke, bagus. Lihat, ini Direktur Shen. Sejak datang ke Rumah Sakit Internasional kami selama 2 tahun, dokumentasi semua operasi yang dilakukan. Ini dia. Sama sekali tidak ada kasus korban kalian. Siapa tahu kalian yang curang? Bagaimana mungkin seorang perawat kecil punya kredibilitas? Karena Shen Chonghua berani melakukan hal seperti ini, pasti sudah siap sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia meninggalkan bukti? Jadi pikirkan itu, perempuan mana mau bertaruh dengan ketidakbersalahanmu seumur hidup? Shen Chonghua, kamu sangat licik. Kamu tidak mengeluarkan berkas-berkas ini sejak dulu. Jangan keluarkan terlambat. Tunggu sampai Dr. Fang dibawa baru dikeluarkan. Kamu pikir ini bisa menghapus dosamu? Sudah kubilang, ada berkas di rumah sakit. Sekarang faktanya ada di depan mata. Zhang Lili, kamu masih membantah. Faktanya kamu menaruh obat bius pada beberapa dari kami, tapi menolak mengakuinya. Saya tidak melakukannya, mengapa harus mengaku? Kenapa begitu? Karena tidak ada yang membuktikan padamu bahwa berkas-berkas ini asli atau palsu. Saya bisa. Berkas-berkas ini, saya sendiri yang pergi ke Komisi Kesehatan untuk mencari tahu. Aku juga bisa. Soalnya, aku suruh Qinshan ke Komite Kesehatan buat nyariin. Nih, ini dia. Dan ini buktinya. Sepertinya dokumennya asli. Lagi pula, nggak semua orang boleh masuk ke Komisi Kesehatan. Belum tentu. Catatan chat juga bisa dipalsuin. Iya, lama banget. Perawat kecilnya nggak muncul. Kayaknya dia pasti pergi buat cetak dokumen palsu. Kamu ngomong sembarangan. Ini asli. Komisi Kesehatan juga ada rekaman video aku masuk keluar. Kamu fitnah aku. Kenapa nakalin Qinshan? Emangnya kamu pikir di dunia ini nggak ada yang bisa ngerjain kamu? Hei, aku juga nggak nyalahin mereka. Bilang Qinshan cuma perawat kecil, dia punya kualifikasi apa buat ke Komisi Kesehatan minta informasi? Ngomong aja nggak bakal percaya. Zhao Teng, aku tadi suruh Qinshan ke Komisi Kesehatan minta ke pimpinannya. Makanya aku nggak langsung datang. Gini aja, kalau berani fitnah lagi, aku nggak bakal biarin. Dinwang, jangan banyak-banyak ngomong ke mereka. Telepon polisi aja, polisi bakal kasih keadilan buat kita. Iya, aku telepon sekarang. Biar mereka yang buktiin kamu nggak bersalah. Dasar kurang ajar. Mau telepon polisi lagi? Gua gebukin sampai mati. Coba sentuh dia, jangan berani-berani. Aku jijik memukul wanita. Kenapa kamu memarahiku dan menghancurkan ponselku? Urusanku sendiri mau melapor atau tidak, bukan urusanmu. Aku biarkan kau melapor. Aku biarkan kau melapor. Kau membela makhluk biadab ini. Kamu begitu membuli Direktur Shen. Apa salahnya kami menghubungi polisi? Jangan kira aku tidak tahu maksudmu. Kau cuma mengulur-ulur waktu. Semakin lama ini berlangsung, semakin baik untuknya. Tunggu sebentar. Bukti palsu apa lagi yang kau buat? Ya, bahkan berkas Komisi Kesehatan pun bisa dikeluarkan. Apalagi yang tidak mungkin? Jangan biarkan mereka pergi hari ini. Kalau tidak, nanti akan lebih sulit menangkapnya. Hei, sudah ketahuan? Perawat kecil ini dan Shen Chonghua sepertinya ada akal-akalan. Hei, kalau Chonghua tidak mengalami itu, mereka benar-benar cocok. Hei Qinshan, kamu sangat tegang, saudaraku.
Apa kamu mau jadi kakak iparku? Kok bisa dibilang hal yang sentral? Tidak tahu malu. Aku bilang kenapa membantu Shen Chonghua begitu rajin, ternyata mau menikahi penjahat cacat. Kamu berdarah dingin, Qin Shan tidak punya dendam padamu, kenapa menyerangku? Aku bilang Shen Chonghua, kenapa kamu begitu bersemangat? Bukannya kamu sudah dikebiri jadi Kasim? Kenapa kamu masih berani menggoda cewek? Kasim jarang menikah. Ah, Shen Chonghua. Aku lihat kamu masih berkelit. Shen Chonghua, kamu benar-benar mencelakakan diri sendiri. Mau bilang apa? Bilang dia itu Kasim. Itu juga melibatkan Qin Shan. Kamu pantas menerimanya. Dasar jalang kecil. Mungkin dia sudah bergaul dengan Shen Chonghua. Mungkin, dia masih dalam proses Shen Chonghua menyerang kami. Kamu membantu? Apakah aku bisa berhasil atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan Qin Shan. Jangan mempermalukannya. Kamu. Jangan keterlaluan. Hahaha, keterlaluan. Keterlaluan masih akan datang. Karena kamu ingin menggoda cewek, maka kamu pasti bukan Kasim. Apa yang kukatakan tadi pasti bohong. Sekarang aku kasih kamu 2 pilihan. Atau kasih kami 2 juta, atau celanamu aku turunin sekarang. Biar kamu malu di sini. Jangan berani-beraninya. Shen Chonghua ini terlalu memihak perawat kecil ini. Sepertinya hubungan mereka nggak biasa. Karena mulutnya keras banget. Nanti celananya diturunin. Lihat dia ngomong apa lagi. Dekan Wang, senior dikerumuni banyak orang. Nanti kamu terluka kalau maju. Tunggu satpam, tunggu bentar. Zhao Teng, kamu kenapa hari ini? Kenapa kamu terus mendesakku untuk selamatkan Chonghua? Aku kasih tahu ya, ini nggak ada hubungannya sama kamu kan? Aduh, aku nggak boleh sampai direktur tahu kalau aku yang ngelakuin. Enggak juga, enggak. Sebenarnya, Pak Wang, masa iya aku mau melakukan hal yang bisa ngerusak nama baik rumah sakit? Lagi pula, aku nggak mungkin nyakitin saudaraku sendiri. Pasti ada yang kerjasama dalam hal ini hari ini. Zhang Lili dan Fang Liben sama-sama bersekongkol untuk memfitnah Chonghua. Tapi sekarang aku nggak punya bukti untuk menahannya. Mari kita selesaikan masalah yang ada dulu. Semoga kamu melakukan apa yang kamu katakan. Begini saja. Kalau ini ada hubungannya dengan kamu, walaupun aku melepasmu, negara juga nggak bakal lepasin kamu. Biar aku kasih tahu, identitas Master Shen itu nggak biasa. Dia itu. Udah. Direktur Shen. Kamu baik-baik aja? Sadar dong. Hei, jangan pura-pura mati. Jauh-jauh ke sini cuma buat jadi beban. Kalau sampai ada apa-apa dengan Direktur Shen, aku nggak bakal lepasin kamu. Berani-beraninya kamu mukul aku, gua gebukin lu sampai mati bodoh. Kalau bunuh orang, nggak ada yang bisa lolos. Katanya hari ini jangan mukul cewek. Hari ini gue lepasin lu. Beritahu IGD untuk bersiap-siap melakukan penyelamatan. Qin Shan menelepon ruang operasi, siapkan untuk penyelamatan. Minggir, kau cuma mau uangnya, bukan nyawanya. Minggir. Hei, Dekan Wang, aku akan telepon UGD sekarang. Kamu turun pakai lift dulu. Oke, cepatlah. Sudah selesai? Aku tidak tahu apakah dia Kasim beneran. Kau tidak lihat betapa perawat kecil itu peduli padanya? Kalau saja Kasim bisa sebegitu gigihnya. Hei, sekarang mata gadis kecil itu semakin parah. Pemerkosa juga. Ampeha, pergi. Sudah tidak ada yang bisa dilihat. Suster, terima saja konsekuensinya. Istriku harus bagaimana sekarang? Kami punya banyak uang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Kakak Lili bilang iya, kami akan temani kalian berakting. 1 orang memberi kami 100.000, orang ini sudah pergi, ini gimana dong? Aku setuju, bayar untuk aktingnya. Kalian tidak boleh ingkar utang. Kami sudah kehilangan reputasi. UGD ada di lantai 1. Kalau direktur peduli pada reputasi rumah sakit, pasti akan bayar untuk ini. Lari dari hari pertama SMP. Tidak bisa sembunyi dari hari ke-15. Ikut aku kalau mau uang. Berdiri jaga di pintu UGD. Kenapa kamu di sini? Ini masalah besar. Nggak ada yang bisa bantu. Kamu bodoh banget. Mengganggu pertolongan pertama itu ilegal. Kalau mau bunuh orang, jangan libatkan aku.
Aku nggak mau dibantu rumah sakit sebesar ini nggak ada pengawasnya. Ah, Itu, dan Dekan Wang itu Hei, ayo pergi. Kamu gila? Ini nomor telepon ruang gawat darurat. Langsung ke kantor polisi, kamu bakal celaka. Jangan bilang aku nggak ngingetin. Lagi pula, ini nggak ada hubungannya sama aku, minggir. jangan masuk ke sarang harimau apaan. Gimana mau cari uang kalau nggak mau ambil risiko? Nangis makin keras makin bagus. Bungkamkan Dekan Wang itu buat aku. Oh, Tuan Shen, kamu keluar banyak uang ya? Kami nggak minta maaf setelah diperiksa, nggak ada kompensasi, masih sembunyi. Kami digugurin dan dipaksa hidup di jalanan. Kamu harus mati, Shen Konghua. Hei, ayo kita semua lihat. Masih bisa makan sequelnya gosip. Cewek-cewek, nangis di sini buat apa? Kalian, harusnya ketok pintu ruang gawat darurat buat maksa orang keluar. Iya, ayo hancurin pintunya. Polisi sudah dalam perjalanan. Kalian semua nggak bisa kabur. Terutama kalian berdua. Bersiaplah masuk penjara. Kamu takut saat jadi ibunya. Shen Chonghua melanggar hak kami. Ayo kita buat dia rugi. Sudah selesai. Apalagi yang kalian mau dari kami? Istriku benar. Kalau kamu tidak rugi uang, kami akan terus teriak di sini. Kami akan nodai reputasi ini. Lihat saja siapa lagi yang mau berobat ke sini. Hei, ini rumah sakit swasta. Kalau reputasinya rusak, itu hampir sama dengan bangkrut. Ini bukan soal rugi sedikit uang lalu damai. Masa mereka tidak sanggup 2 juta? Badan yang bersih, tak takut bayangan. Rumah sakit kami tidak takut dengan masalah medis kalian. Jujur saja, saya sudah serahkan buktinya ke kantor polisi. Polisi sudah dalam perjalanan. Bukti ini bukan bukti yang kuat, tapi setidaknya bisa menjamin untuk sementara waktu Chonghua tidak lagi disakiti oleh mereka. Kamu panik apa sih? Rekaman CCTV ruang operasi sudah dihapus Zhao Teng. Berkas-berkas itu lagi-lagi dihancurkan Xie Qiang. Aku yakin mereka nggak punya bukti lain. Hei, Bapak tua bangka. Jangan muluk-muluk. Mending bahas soal ganti rugi. Iya, kami sudah jatuh, miskin lagi, apa takut, kalian nggak rugi, kami nggak pergi. Tinggal setengah jam lagi. Aku harus beli Chonghua kali ini. Malas ngomong sama kalian. Tunggu polisi datang. Nanti kalian tahu benar atau enggak omonganku. Direktur Wang dan Direktur Shen sudah sadar. Dan dia sudah ingat, bukti penting untuk membuktikan dia tidak bersalah. Baiklah, bagus. Masuk. Sayang, jantungku berdebar kencang. Mereka sebenarnya tidak punya bukti kan? Ya ampun. Kalau mereka benar-benar punya bukti penting, apa kita akan masuk penjara? Aku tidak takut dengan bukti dari Dekan Wang. Aku takut pada Shen Chonghua. Lily, katakan sesuatu. Aku masih muda. Aku tidak mau masuk penjara. Jangan panik. Mereka pasti sedang berpura-pura. Ayo kita mundur. Bodoh. Ya, istriku masih pintar. Hanya sampai saat-saat terakhir, kita tidak boleh mengakui kelemahan. Shen Chonghua juga punya bukti kunci. Apa kita benar-benar salah paham tentang dia? Siapa yang tahu? Lihat, bukankah dia bilang dia sudah sadar? Nanti juga akan keluar. Hei, iya. Aku ingin lihat bukti penting apa yang dia punya. Bagaimana hasilnya? Terjadi sangat tiba-tiba. Aku sama sekali tidak sempat bereaksi. Pusing ini justru membuat pikiranku jadi lebih jernih. Untuk menyelamatkan Zhang Lili, Direktur Shen hampir saja hilang. Dia masih memperlakukanmu seperti ini. Orang seperti ini tidak pantas diselamatkan. Tidak, kita ini dokter. Tugas kita adalah menyelamatkan nyawa. Bahkan jika dia orang jahat, kita tetap harus menyelamatkannya. Lalu biarkan hukum yang menghakiminya. Kalau begitu, katakan padaku apa bukti kuncinya. Shen, besok setelah polisi datang, kamu bawa mereka untuk melakukan ini. Ini akan membuktikan bahwa aku tidak memaksa siapapun untuk melepaskan. Oke, jangan khawatir. Aku akan menyeretnya, bahkan jika harus menyeret. Oke.
Yo, Direktur Shen sudah keluar. Jangan cari mati, haha. Aduh, sungguh seperti pria. Aku pingsan setelah 2 pukulan, memalukan sekali bagi seorang pria. Bahahaha. Ah, Zhang Lili, apakah kamu masih punya hati nurani? Direktur Shen hampir mati di meja operasi berusaha menyelamatkanmu. Kalau tidak bersyukur, ya sudah, kamu memfitnahnya. Kamu memfitnahnya. Kamu diam. Dia kan dokter. Menyelamatkan nyawa itu tugasnya. Lagi pula, dia sudah menipu biaya pengobatanku lebih dari 220.000 rupiah. Itu bukan buang-buang waktu. Ngapain aku harus berterima kasih padanya? Ya, menyelamatkan nyawa kan memang tugas dokter. Kalau tidak ada pasien yang diobati, dia kan jadi pengangguran. Biaya pengobatan sebanyak itu cukup untuk menghidupinya seumur hidup. Terima kasih. Kamu, jangan urus yang tidak berguna. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Cepat bayar. Lihat kamu keluar dengan rapi. Sudah dibahas belum cara bayar 2 juta padaku? Bayar, 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 bayar. Zhang Lili. Lihat, apa itu? Jangan main-main di sini. Bilang saja mau bayar atau tidak. Kalau nggak bayar, jangan salahin aku. Silakan. Istri, polisi datang. Polisi datang. Mau tangkap siapa? Coba ceritakan. Mereka semua berjalan ke depan Shen Chonghua. Pasti dia yang ditangkap. Direktur Shen, kami terlambat. Bapak dirugikan. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Tapi saya harap Bapak bisa mengosongkan rumah sakit ini. Jangan khawatir, pimpinan kami sudah bilang. Kami akan pastikan keamanan Bapak. Shen Chonghua ini orang penting ya. Kepala kantor polisi mengirim orang untuk melindunginya. Jangan-jangan dia bos besar yang misterius? Kamu nyangkut di besi, ya. Kenapa kita nggak lari aja? Aku nggak mau masuk penjara. Uangnya juga nggak mau. Kamu yang telepon polisi? Operasi butuh ratusan ribu. Kasih aku 2 juta? Salah apa? Beberapa kali operasi lagi sudah balik modal, kamu malah mau menghabisi aku. Kalau aku mati, kamu juga nggak bakal senang. Siapa Zhang Lili? Lalu siapa korbannya? Aku di sini. Pak Polisi, Shen Chonghua membuat kami bertiga terkejut. Dia masih berani menelepon polisi. Mengapa kau ingin menutupi pemerkosa? Jangan khawatir. Kami harus menyelidiki. Kembalikan nama baik Direktur Shen. Zhang Lili, apa yang kalian bertiga lakukan padaku? Mau kemana kau menangkap istriku? Polisi memukul seseorang. Polisi juga menutupi pemerkosa. Apakah ada keadilan? Zhang Lili, beranikah kau mengatakannya lagi di depan polisi? Katakan aku akan menyelesaikan operasimu, memperkosa saat kau masih sadar. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Aku dirusak olehmu sebelum aku sadar di ruang operasi. Menyebabkan tubuh bagian bawahku robek dan berdarah deras. Kau manfaatkan kesempatan ini untuk mengoperasiku secara paksa. Itu juga merusak biaya pengobatanku lebih dari 100.000 yuan. Polisi bajingan? Kau pikir polisi akan datang dan membebaskanmu? Ku beritahu kau. Bahkan jika kau melapor ke pusat, aku tidak takut. Binatang. Setiap kali aku mendengar, aku tidak sabar untuk merobeknya. Shen Chonghua. Sama sekali tidak manusiawi, layak dihukum mati. Baik. Bahkan jika aku melakukannya, maka aku ingin kau pergi ke Departemen Ginekologi untuk pemeriksaan komprehensif sekarang. Mengapa tidak? Apakah aku memperkosamu? Cairan tubuh di tubuhmu juga bukti? Bukan cuma kamu, Zhang Lili, yang harus diperiksa. Kalian berdua juga perlu diperiksa. Aku mau semua orang tahu. Apa aku memperkosa kamu? Menyuruhmu aborsi? Apa aku menghalangimu untuk hamil? Harus gimana nih, Lili? Kalau dia benar-benar bawa kita periksa, kamu nggak bisa sembunyikan ini? Lili, aku belum pernah hamil. Harus gimana, Lili? Kenapa kamu diam saja? Zhang Lili, bukannya kamu bilang Direktur Shen melanggar kamu? Sekarang kesempatanmu untuk membuktikan diri. Kenapa kamu nggak berani bicara? Kenapa mereka nggak mau periksa saja? Bukti di tubuh mereka itu bukti yang kuat. Ekspresi Zhang Lili. Kamu takut? Jangan-jangan ini cuma rumor yang dia buat-buat? Apa kita memang salah paham sama Shen Chonghua? Aku nggak nyalahin kalian. Itu salah mereka. Bapak polisi, tolong bawa dia untuk diperiksa. Kami juga akan kirim perawat wanita untuk temani. Aku akan telepon rekan wanita di kantor. Bawa mereka untuk diperiksa menyeluruh. Ah,
Jangan, aku nggak mau diperiksa. Lily, kamu yang ngomong, kamu yang minta aku temani main sandiwara, jangan tinggalin aku sendirian. Lily, aku juga nggak mau pergi. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Zhang Lily yang suruh aku ngomong gitu. Diam kamu, diam juga. Xie Qiang, kamu mati ya? Pergi. Apa bukti yang kamu punya terhadap istriku? Tidak mungkin. Terus seperti ini, lambat laun mereka akan menyerahkanku. Aku harus cepat keluar dari sini. Aku, Akven, Trika Tuantal. Bagus, Zhang Lily. Kamu yang membuatku melakukan itu, polisi. Aku ingin melapor. Inilah yang Zhang Lily dorong kami untuk menjebak Shen Chonghua. Buktinya ada di sini. Kamu digigit sampai mati dan diperkosa oleh Shen Chonghua. Aku akan memberi masing-masing dari kalian 100.000. Aku takut kalian berdua tidak akan memberiku uang. Aku membuat rekaman ini sebelumnya. Buktinya ada di sini. Ya, mereka menyuruh kami berbohong. Cari Shen Chonghua lagi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bajingan busuk, mencari maut. Mengganggu penegakan hukum. Kamu bersalah, borgol aku dan bawa pergi. Ternyata kami benar-benar salah paham. Direktur Shen Bushen, Zhang Lily dan istrinya terlalu jahat, hampir membunuh Direktur Shen. rekan polisi. Kamu cepat tangkap mereka. Jangan sakiti dokter lain lagi. Zhang Lily, para korban ini, itu bukan keputusan Dr. Shen. Ini adalah salinan berkasnya. Dan rekaman tadi. Apalagi yang ingin kamu katakan? Shen Chonghua, kamu kan jelas-jelas kaya raya. Kasih aku 2 juta saja, kenapa? Kenapa kamu harus bunuh semuanya? Zhang Lily, saya sarankan kamu jangan terlalu emosi. Operasimu belum pulih total. Masih ada operasi lagi 7 hari lagi. Hanya Direktur Shen yang bisa lakukan operasi ini di Jiangcheng. Kamu pikir aku akan percaya? Hanya Shen Chonghua yang melakukannya sendirian aku. Bah, Saya sarankan kamu menyerahkan diri. Minta maaf lagi pada Direktur Shen. Kalau begitu, saya rasa Direktur Shen akan menyelamatkanmu. aku kasih tahu ya. Tidakkah kamu pikir? Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku juga nggak butuh belas kasihanmu. Qin Shan, berhenti bicara. Kamu nggak bisa bangunin orang yang pura-pura tidur. Bapak polisi, sekarang buktinya sudah kuat. Siap untuk ditangkap. Akan saya bawa pergi. Nanti saya beritahu kalau ada perkembangan. Bawa pergi. Chonghua, kamu harus mati. Dulu Direktur Shen buta sama kami. Jangan khawatir tentang itu. Hei, iya, Zhang Lily dan istrinya yang sudah meracuni pikiran kami, jangan tinggalkan kami sendirian. Jaga jarak. Direktur Shen baru selesai operasi. Dia butuh istirahat. Sudah kubilang, aku nggak nyalahin kalian. Tugasku adalah menyembuhkan orang. Aku akan selalu ingat sumpahku. Halo, semuanya. Pulang dulu. Direktur Shen tidak akan mendendam. Haruskah aku menemuimu, atau aku akan menemuimu? Wah, dokter yang hebat. Pastikan jaga kesehatanmu. Demi menyelamatkan orang, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Aku ingin membelikan spanduk untuk Direktur Shen. Aku juga mau beli spanduk. Aku jelas-jelas melihatnya bersembunyi di sini mengintip. Kenapa orangnya hilang dalam sekejap mata? Mereka pergi, minggir. Siapa? Ini aku. Kamu masih punya operasi. Kamu kemana saja? Dekan Wang, aku ada urusan. Tidak bisa pergi dulu? Kenapa tidak kamu atur orang lain saja yang gantikan aku? Aku tidak bisa kembali sekarang. Kamu lagi di mana sih? Kakakmu mengundurkan diri. Sekarang kursi direktur kosong. Dia minta aku merekomendasikan kamu. Kalau kamu tidak kembali, aku akan serahkan kursi ini ke orang lain. Apa Zhang Lily dan yang lain tidak mengkhianatiku? Kenapa Shen Chonghua merekomendasikan aku jadi direktur? Bukankah aku yang memperjuangkan posisi direktur? Pokoknya, aku harus pulang dan lihat sendiri benar atau tidaknya. Dekan Wang, tunggu aku, paling lama 2 jam aku akan kembali. Jangan khawatir, aku akan kembali setelah selesai. Oke, aku akan menunggumu kembali. Tunggulah kau kembali, menyerahkan diri.
Kamu dengar semuanya. Ya, aku dengar. Aku tidak menyangka dia melakukannya demi jabatan direktur. Tahu wajahnya tapi tidak tahu hatinya. Ini bukan salahmu. Kamu pantas mendapatkannya saat diturunkan langsung. Dia memang lebih rendah dari orang lain, masih main trik-trik kotor di belakang. Dia sama sekali tidak pantas jadi master. Kamu sudah baik-baik saja sekarang. Serahkan sisanya padaku. Jangan dipikirkan lagi. Pak Wang, ada sesuatu yang harus kusampaikan padamu. Ada apa? Kasus malpraktek itu, saat aku ditendang oleh wanita hamil yang sakit jiwa itu, aku curiga itu Zhao Teng. Dia menyuntikkan obat yang salah ke wanita hamil itu, menyebabkan wanita hamil itu mengalami kejang dan menendang. Aku sudah bicara dengannya setelahnya. Dia tidak mengakuinya. Aku juga tidak punya bukti. Tidak ada ujung pangkalnya. Ingat sekarang? Dia hanya ingin menghancurkan reputasiku. Tapi dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Membunuh wanita hamil dan bayi yang tak bersalah. Aku tidak tahan dengan ini. Dekan, aku minta Anda laporkan ke polisi untuk penyelidikan ketat. Jangan khawatir. Aku akan berikan keadilan untukmu dan yang meninggal. Pak Shen, jangan salahkan diri sendiri. Kematian ibu dan bayi itu tidak ada hubungannya denganmu. Semua itu disebabkan oleh Zhao Teng. Dia juga akan membayar mahal untuk ini. Kamu urus saja, Chonghua. Keberuntunganmu masih akan datang. Bapak Wang, jangan khawatir. Saya akan menjaga Direktur Shen dengan baik. Sepertinya dua orang ini ada hubungan khusus. Ya, aku harus cari kesempatan untuk tanya mereka berdua secara terpisah. Kang, kerja bagus. Kenapa kamu mau pergi? Kakak seniormu mau dipindah kembali ke unit asalnya. Pimpinan bilang dia tidak aman di sini. Apa yang dulu kamu dengar tentang National Medical? Sekarang pimpinan lagi? Apa Shen Chonghua benar-benar orang penting? Tidak mungkin. Aku kenal dia sudah lebih dari 10 tahun. Aku tidak lihat dia sebut aku. Zhao Teng, aku sebentar lagi akan keluar dari International Hospital. Apa tidak ada yang mau kamu ceritakan padaku? Ah, kalau begitu aku doakan kakak cepat sembuh, cepat menikahi kakak iparmu dan mulai berkeluarga. Apa yang kamu akui sekarang? Kukira kamu sedang mengaku. Aku akan bantu kamu sewa pengacara untuk meringankan hukuman di pengadilan. Bukan, Kang, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti omonganmu. Zhao Teng, bagaimana kamu bersumpah dulu waktu belajar kedokteran? Kamu kasih stimulan ke psikopat itu, menyebabkan satu mayat dan 2 nyawa. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Kukira kamu dan Chonghua satu alma mater. Seharusnya kebaikan dokter yang diturunkan satu garis. Tak kusangka kamu tega sekali melakukan hal seperti ini. Bukan aku nggak ngerti omonganmu. Kamu ada buktinya? Zhao Teng, kamu kira apa yang kamu lakukan tak diketahui? Tuhan punya mata. Ayo kita cari di apotek catatan penerimaan obat stimulanmu. Aku bersedia menjadi saksi, membuka keadilan untuk ibu dan anak yang tak bersalah. Kalau kamu tidak mengatakannya lagi, kami benar-benar tidak bisa membantumu. Hahaha. Nyawa manusia, di mata mereka yang di atas, itu seperti semut. Lagi pula, orang mati demi uang, burung mati karena makanan. Aku cari uang untuk diriku sendiri. Ada apa? Ah, Zhao Teng, kamu masih sangat muda. Kamu tidak takut hantu mengetuk pintu tengah malam? Tidakkah kamu takut karma? Kamu takut karma? Tidakkah kamu takut karma? Hahaha. Jangan omongkan hal-hal yang tidak berguna itu. Karma, datang dan tebas aku. Terima kasih sudah melatihmu seperti murid. Nuranimu dimakan anjing. Bah, berapa harga nurani? Aku bekerja keras selama bertahun-tahun, tidak sebanyak yang dihasilkan buruh bangunan, memindahkan batu bata. Aku bahkan masih tidak mampu membayar uang muka rumah. Dekan, jangan katakan padanya percuma. Mereka tidak menyadari kesalahan mereka. Zhao Teng, kamu dicurigai menghasut orang lain untuk menjebak Dekan Shen, dan kecelakaan medis 2 tahun lalu, membunuh seorang ibu dan anak. Silakan ikut kami. Oke, kalian berkomplot. Membohongiku Shen Zonghua, aku akan membunuhmu. Sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Yang menantimu adalah hukuman berat dari pengadilan.
Dekan Wang, aku dipromosikan olehmu sendiri, kamu yang mengatakannya, biarkan aku jadi direktur, setelah senior pindah karena angin panas, aku masih harus belajar lebih, banyak pengalaman bedah darimu, kamu tidak bisa menyerah, meninggalkanku akan menghancurkan hidupku. Kamu masih ingat kalau aku yang mempromosikanmu? Tapi kamu. Lihatlah, kamu tidak peduli pada reputasi rumah sakit dan nyawa para pasien itu. Orang sepertimu tidak pantas jadi dokter. Memanggil polisi akan menghancurkan hidupmu. Tapi kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Bagaimana dengan mereka? Siapa yang memberi mereka kesempatan? Aku sangat menyesali apa yang aku ajarkan padamu. Itu tidak benar. Kakak senior, aku tahu aku salah, aku mohon, tolong bantu aku dengan Dekan Wang, jangan tangkap aku, jangan tangkap aku. Kamu tahu kamu salah. Kamu tahu kamu takut? Kamu takut kehilangan kebebasanmu. Habiskan seumur hidup di dalam kandang? Aku bisa mengampunimu. Tapi bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan orang-orang yang kamu bunuh? Mereka tak akan pernah lihat matahari esok lagi. Kakak senior, aku mohon jangan tangkap aku akan ditangkap. Aku tidak bisa jadi dokter, aku tidak akan bisa bertemu guru. Zhao Teng, jangan panggil aku kakak senior. Kamu sudah lakukan hal yang sangat buruk. Guru sudah mengusirmu dari sekte. Habiskan sisa hidupmu di sana dan bertobat. Tidak, kakak, aku mohon selamatkan aku, jangan tinggalkan aku sendirian, aku mohon selamatkan kakakku. Direktur Shen tidak boleh lemah hati. Orang seperti ini jadi bencana dunia kalau dibebaskan. Membunuh wanita hamil dan anak-anak. Orang seperti ini harus dipenjara, air mata buaya. Ai, Kalau dia sadar, dia pasti akan terus menjebak Direktur Shen. Jangan lepaskan dia. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu bertobatlah. Singkirkan. Oke, aku benci kamu, kalian semua masuk neraka, si monster itu tidak membiarkanku tenang dan memenjarakanku, aku takkan membiarkanmu pergi. Aku takkan membiarkanmu pergi. Dia yang melakukan semuanya. Salahkan saja aku merampok direktur dia. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Salahkan aku juga. Dari segi kualifikasi dan kemampuan kamu lebih tinggi darinya. Aku yang menempatkanmu di rumah sakit kita. Jadi jangan anggap pribadi. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan tanpa kamu, Zhao Teng. Dia juga tergoda oleh uang, mereka yang melakukan kejahatan ini. Kamu juga benar? Aku membantunya sebentar. Aku tak bisa membantunya seumur hidup. Hebat. Oh, Direktur Shen, jangan khawatirkan itu. Zhao Teng itu, dia memang dari sananya sudah jahat. hei, tidak ada yang menyadari kalau Direktur Shen dan perawat kecil itu cocok. Direktur Shen, kebaikan dokter, perawat muda itu baik hati dan ramah, pasangan yang cocok, kenapa tidak menikah di sini saja? Ide bagus. Haha, sepertinya kabar baik akan datang. Oh, Direktur Shen, kamu sebaiknya pergi dan banyak istirahat. Istirahat saja. Aku akan mengaturnya. Dekan Wang, Hei, Qin Shan. Apa kamu benar-benar mau menikahi Qiongghua? Kamu tidak mempermasalahkan kekurangannya. aku tidak pernah tidak suka Direktur Shen. Hahaha, oke bagus hei. Kapan waktunya? Aku akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Hai, Chonghua. Ini kamu. Duduklah. Terima kasih, Pak Dekan. Chonghua, ada kabar baik. Kamu mau punya keluarga? Orang seperti aku. Gadis yang menikahiku sama saja jadi janda, aku tidak bisa menyakiti orang. Kalau gadisnya tidak keberatan, aku masih sangat menyukaimu. Kenapa bisa, Pak Dekan? Mana ada gadis yang suka orang sepertiku? Kalau begitu, lihat siapa dia.
Qin Shan, kamu. Direktur Shen, aku tidak keberatan. Benarkah? Aku tidak sedang bermimpi. Chonghua, kamu tidak bisa biarkan gadis lain yang bicara duluan, kan? Nah, begitu. Cari tanggalnya. Kamu baru saja melakukannya. Ada satu hal lagi, biar saya beritahu kamu, kecuali Zhao Teng, Zhang Lili, Xie Qiang, yang sudah dihukum, berapa banyak lagi orang yang berpura-pura sebagai korban, mereka ditangkap, dan menerima hukuman yang setimpal. Chonghua, kamu adalah ahli medis nasional. Besok akan ada pesawat khusus untuk menjemput kamu dan Qin Shan pulang. Kamu tidak akan terluka lagi. Saya pasti akan terus menempuh jalan ini, menyelamatkan lebih banyak orang tua dan anak-anak. Halo, Tuan Shen. Ini adalah penjara nomor 1 Jiangcheng. Pendarahan mendadak Zhang Lili mengancam nyawanya. Sejauh yang kami ketahui, saat ini, hanya kamu yang bisa melakukan operasi ini di seluruh negeri. Apakah kamu bersedia?